you? Patrick Kluivert dan Pascal Struijk duduk bareng di tribun Kasam Stadium, tanda back Leeds United perkuat timnas Indonesia. Patrick Kluivert, die op weg is om bondscoach te worden van Indonesië. Die kwam ineens uit de hoge hoed ergens gedoken. Ook voor jou? Ja, nou ja, Patrick natuurlijk in heel veel verschillende functies, van technisch directeur tot hoofdjeugdopleiding. Ja, bij Barcelona. Demi lolos Piala Dunia, media Belanda blak-blakan beri saran untuk Patrick Kluivert. Patrick Kluivert dan Pascal Struijk duduk bareng di tribun Kasam Stadium, tanda back Leeds United perkuat timnas Indonesia. Patrick Kluivert dan Pascal Struijk duduk bareng di tribun Kasam Stadium. Apakah ini pertanda Pascal Struijk akan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat untuk memperkuat timnas Indonesia? Patrick Kluivert terpantau menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United, yang merupakan lanjutan pekan ke-43 Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025, Sabtu, 19 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Di akun Instagramnya Patrick Kluivert membagikan momen foto bareng dengan pemain timnas Indonesia yang bermain untuk Oxford United, Marcelino Ferdinand. Tak sendiri, Patrick Kluivert ditemani penasihat teknis PSSI Jordi Crauyff dan asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat. Selintas tak ada yang aneh dengan unggahan tersebut. Namun, ketika pertandingan berlangsung, juru kamera menyorot ke tribun stadion. 1. Patrick Kluivert dan Pascal Struijk nonton bareng laga Oxford United versus Leeds United. Di sana terlihat Patrick Kluivert duduk di tribun bagian atas bersama Denny Lanzaat dan Jordi Crauyff. Sementara persis di depan mereka bertiga ada Pascal Struijk. Pascal Struijk absen di laga Oxford United versus Leeds United karena mengalami cedera. Menurut laporan Sky Sports, bek 25 tahun itu absen karena mengalami cedera kaki dan diperkirakan baru pulih pada akhir musim ini. Karena itu, hal unik pemain yang mengalami cedera tetap ikut bersama rombongan timnya. Disebut unik karena Pascal Struijk menyaksikan laga tandang, bukan kandang. 2. Tenaga tambahan luar biasa bagi timnas Indonesia jika Pascal Struijk gabung. Pascal Struijk bisa dibilang kepingan puzzle terakhir bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, timnas Indonesia belum benar-benar memiliki pemain matang di posisi bek tengah sebelah kiri. Benar di sana ada Justin Hubner, namun bek 21 tahun ini masih terlalu muda untuk menjadi andalan skuad Garuda. Karena itu, tenaga Pascal Struijk sangat berharga bagi timnas Indonesia. Tak hanya kuat dalam bertahan, Pascal Struijk juga dapat diandalkan untuk membantu serangan. Bersama Leeds United, bek bertinggi badan 190 cm ini tampil tajam. Dari 35 pertandingan Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025, Pascal Struijk mengemas 5 gol. Jadi, apakah Pascal Struijk menjadi pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Kita tunggu saja. Demi lolos Piala Dunia, media Belanda blak-blakan beri saran untuk Patrick Kluivert. Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert bisa bernapas sejenak usai berhasil mencatatkan kemenangan penting atas Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mencatat kemenangan perdana di bawah asuhan Patrick Kluivert pada hari Selasa 25 Maret. Kemenangan skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert sekaligus membuka kembali peluang lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bangkit setelah kekalahan menyakitkan dari Australia dengan skor telak 1-5, yang membuat banyak fans sedikit kecewa dan pesimis saat melihat permainan Jai Itzes dan kawan-kawan ketika kena bantai.
Ketika melawan Bahrain, terjadi perubahan pada taktik yang diterapkan oleh Patrick Kluivert. Bermain di kandang sendiri, Indonesia dengan cepat unggul berkat gol Ula Romeni. Hal itu berkat dari umpan silang dari Tom Haye kepada Marcelino Ferdinand yang tampak bebas di depan. Marcelino Ferdinand tanpa berlama-lama meneruskan umpannya kepada rekan setimnya di Oxford United, Ula Romeni. Ula Romeni dengan tenang langsung menendang bola masuk ke gawang Bahrain, membuat Indonesia unggul 1-0. Dan itu merupakan gol satu-satunya dalam pertandingan. Media Belanda beri saran kepada Patrick Kluivert demi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut media Belanda, dengan 2 pertandingan tersisa, Patrick Kluivert kini sudah berada di jalur yang tepat untuk lolos putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlebih lagi, berhasil mencuri poin di kandang sendiri usai tumbangkan Bahrain. Kekalahan saat melawan Australia memperjelas bahwa Indonesia harus menargetkan posisi 3 dan 4, yang akan memberikan akses ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, tulis media Belanda, NL. Jepang telah memastikan kemenangan grup dan tiket ke putaran final di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, sedangkan Tesoceros Australia difavoritkan untuk finish di posisi kedua dan mengamankan tiket kedua. Meski begitu, media Belanda meyakini bahwa Indonesia masih punya peluang untuk menyalip Australia dan Arab Saudi. Namun tampaknya kecil peluang. Kedua negara akan bermain melawan Jepang dan juga saling bertarung. Kemenangan kandang timnas Indonesia atas Bahrain sangat penting untuk mempertahankan harapan mereka mencapai putaran keempat. Negara Teluk itu tertinggal 3 poin dalam pertarungan memperebutkan posisi ketiga dan keempat, tulis media Belanda. Adapun media Belanda memberikan skenario untuk jalan Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Adapun jika gagal untuk mengejar Australia dan Arab Saudi, Kluivert masih punya 2 kartu as yang bisa ditaruhnya. Format tersebut berarti bahwa proses kualifikasi Asia dapat memakan waktu yang sangat lama bagi suatu negara. Indonesia telah mencapai kemajuan panjang. Pertandingan pertama babak kualifikasi dimainkan pada 12 Oktober 2023. Pertandingan pertama pertandingan 2 leg dengan Brunei diubah menjadi kemenangan mudah 6-0. Duel kedua dimenangkan dengan angka yang sama, tulisnya. Menurut media Belanda, melalui rangkaian 2 pertandingan itu, Indonesia lolos ke babak kedua periode kualifikasi, di mana ia harus bersaing di grup bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Dengan 10 poin dari 6 pertandingan, Indonesia berada di posisi kedua. Cukup untuk lolos ke babak kualifikasi ketiga, yang masih berlangsung. Dengan cara ini tim Garuda terhubung dengan, antara lain, Jepang dan Australia. Kemudian di putaran ketiga, tiket Piala Dunia dapat diperoleh untuk pertama kalinya. Sebagai pemenang grup, 1 tiket jatuh ke tangan Jepang, dan tiket lainnya jatuh ke tangan nomor 2. Tim nomor 3 dan 4 melaju ke babak kualifikasi keempat untuk mengulang pertandingan, sementara 2 tim dengan peringkat terendah tidak mendapat apa-apa. Pada putaran keempat, digunakan 2 grup yang masing-masing terdiri dari 3 negara. Kedua juara grup tetap mendapat tiket ke Piala Dunia, sedangkan peringkat 2 melaju ke, apakah Anda masih menghitung? Putaran kelima, tulis penjelasan media Belanda. Putaran kelima, seperti putaran pertama, terdiri dari sebuah diptych. Pada bulan November 2025, negara-negara yang menempati posisi kedua pada putaran keempat akan saling berhadapan, dan pemenangnya akan melaju ke, ya tentu saja, putaran keenam. Putaran tersebut terdiri dari turnamen mini antar benua, di mana 6 negara bersaing untuk memperebutkan 2 tiket Piala Dunia terakhir.